Oke, untuk di sesi pagi ini kita fokusnya ke penggunaan tools yang akan kita gunakan nanti dalam praktek machine learning-nya. Ya. Nah, untuk tools yang kita gunakan di praktek machine learning nanti itu menggunakan Google Collaboratory atau sering kita sebut dengan Google Colab. Ya. Nah, jadi apa itu Google Colab ya? Sebenarnya Google Colab ini adalah sebuah tools yang dikeluarkan oleh Google ya, yang memang digunakan untuk membantu para peneliti atau researcher dalam mengolah data ya untuk keperluan belajar maupun bereksperimen pada pengolahan data khususnya bidang machine learning. Jadi untuk di pertemuan nanti pada saat kita mengolah data ya, dan mengolah data untuk machine learningnya itu Bapak Ibu tidak perlu melakukan instalasi aplikasi ya. Jadi kita cukup menggunakan Google Colab karena Google Colab ini basisnya menggunakan cloud ya. Ya, jadi tools ini sebenarnya hampir mirip dengan Jupyter Notebook ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti tidak menggunakan koneksi, tidak ada koneksi internet, sebenarnya Bapak Ibu juga bisa mengerjakan pengolahan datanya itu di komputer Bapak Ibu, tapi kita harus menggunakan sebuah aplikasi yang namanya Jupyter Notebook. Ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu tidak mau menggunakan aplikasi tambahan, tapi misalnya Bapak Ibu ada koneksi internet, itu Bapak Ibu bisa menggunakan Google Colab ini. Ya, karena memang Google Colab ini sebenarnya itu berbasis cloud. Ya. Tools Colab menyediakan layanan GPU secara gratis. Jadi nanti di Google Colab ini memang dia ada beberapa pilihan ya untuk hardware akseleratornya. Nanti misalkan kalau Bapak Ibu banyak menggunakan data, itu Bapak Ibu bisa menggunakan GPU-nya untuk pengolahan datanya. Tapi misalkan nanti di datanya banyak menggunakan library Tensor, yaitu Bapak Ibu nanti bisa memilih hardware akseleratornya menggunakan TPU, karena memang Google sudah mengembangkan beberapa hardware akselerator untuk pengolahan data machine learning-nya. Ya, jadi kalau dulu pertama kali Google Colab ini keluar itu hardware akseleratornya ada CPU dan GPU, tapi sekarang karena pengembangan machine learning sudah berkembang terus, akhirnya Google mengembangkan beberapa hardware untuk komputasinya. Ya ada GPU ya berbasiskan Graphical Processing Unit dan TPU Tensor Processing Unit. Ya. Nah, dengan Google Colab ini ya kita dapat membangun sebuah aplikasi berbasis deep learning tentu saja dengan menggunakan beberapa library seperti Keras, TensorFlow, PyTorch, dan OpenCV. Nah, cara kerja dari tools ini sebenarnya hampir mirip dengan Jupyter Notebook ya. Hanya perbedaannya kalau Google Colab ini dia berjalan di atas cloud ya milik Google, sedangkan kalau di Jupyter Notebook dia berjalan di hardware kita ya, tentu saja di laptop kita. Kemudian perbedaan mendasar lainnya adalah jika pada Jupyter Notebook hanya dapat menjalankan sintaks Python dan Markdown saja, maka di Google Colab ini kita dapat menjalankan command line langsung pada sel notebook dengan diawali tanda seru. Jadi misalkan nanti kalau Bapak Ibu misalkan membutuhkan library tambahan yang belum tersedia di Google Colab-nya, itu Bapak Ibu bisa menggunakan tanda seru ya untuk memulai komennya. Jadi kalau biasanya kita di Windows ataupun di Linux kan kita melalui komen prompt ataupun lewat terminal kita langsung mengetikkan perintah untuk menjalankan Python-nya ya ataupun mendownload library dari Python-nya. Nah, khusus untuk di Google Colab itu kita harus awali dulu dengan tanda seru ya untuk menjalankan perintah command line-nya. Oke, ini kita sudah mulai untuk men-setup Google Colab-nya. Nah, di sini kan Bapak Ibu pasti sudah punya account Gmail ya. Sudah punya semua ya Bapak Ibu account Gmail-nya. Nah, jika Bapak Ibu sudah punya account Gmail, silakan Bapak Ibu buka Google Drive-nya. Ya, misalkan kalau sudah kebuka, nanti Bapak Ibu bisa pilih tombol New, kemudian More. Nah, nanti ada pilihan untuk menambahkan sebuah extension baru. Ya, nah silakan Bapak Ibu tambahkan satu buah extension baru yang namanya Collaboratory. Ya, ini supaya nanti kita bisa membuat
sebuah notebook di Google Drive kita. Ya, secara default kan kalau kita belum menambahkan Google Collaboratory di extension di Drive-nya, itu kan biasanya baru ada Google Docs, baru ada Google Slide, ada Google Sheet. Nah, supaya Google Collaboratory ini kita bisa tambahkan di Google Drive kita, maka kita harus menambahkan extension-nya. Ya. Kalau boleh tahu di sini ada yang belum ada Google Collab-nya di extension di Drive-nya? Oke, mungkin saya coba praktekkan ya ininya ke browsernya langsung. Oke, nah misalkan tadi kalau ada yang belum menambahkan, nggak ada masalah Pak, boleh. Ya, yang penting nanti ada Google Drive-nya ya untuk menyimpan datanya, karena nanti notebook-nya itu akan kesimpan di Google Drive kita. Ya. Ya. Nah, langkah awal ya kalau misalkan belum ada Google Collab-nya, itu Bapak Ibu bisa pilih New ya di Google Drive-nya, kemudian ada di sini bagian More. Nah, di sini di bagian More di sini kebetulan saya sudah menambahkan beberapa extension. Nah, Bapak Ibu bisa pilih Connect More Apps. Nah, pada saat Bapak Ibu pilih Connect More Apps, nanti di sini ada pilihan untuk nge-searching extension apa yang Bapak Ibu mencari. Nah, di sini ketik saja Google Collab-nya. Ya, misalkan Google Collaboratory, nah nanti akan muncul extension dari Google Collaboratory-nya. Nah, silakan Bapak Ibu install extension-nya. Nah, kalau sudah diinstal, maka nanti di bagian New untuk di Google Drive-nya nanti akan muncul pilihan Google Collaboratory-nya. Ya. Oke. Misalkan kalau sudah berhasil, nah nanti Bapak Ibu akan melihat ada satu buah extension baru yang namanya Google Collab di sini. Ya. Apakah semua sudah ditambahkan Google Collaboratory-nya? Oke. Jika sudah, kita lanjut ke slide berikutnya ya Bapak Ibu. Oke, kalau sudah kan otomatis nanti Google Collab-nya sudah terintegrasi dengan Drive kita. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa langsung membuat sebuah notebook baru ya di Google Drive-nya. Nah, nanti Bapak Ibu mau mengetik semua perintah-perintah Python-nya itu bisa langsung di Google Collab-nya. Ya. Nah, ini tampilan awal dari sebuah notebook dari Google Collab-nya ya. Jadi nanti di sini ada beberapa option ya. Misalnya kalau Bapak Ibu punya script Python pengen dijalankan, itu tinggal di copy paste saja di bagian code-nya. Nanti di bagian kiri ada tombol untuk merunning dari source code-nya. Ya, ini saya tampilkan. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa tidak hanya berupa kode ya, kode Python yang bisa ditambahkan, tapi juga berupa teks. Artinya kita juga bisa menjelaskan fungsi dari setiap baris kode yang kita sudah buat di Google Collab-nya. Ya, jadi memang Google Collab ini dibuat hampir mirip seperti Jupyter Notebook ya. Jadi kita bisa memberikan informasi-informasi dari setiap baris codingan yang kita buat. Ya. Kemudian setelah kita running juga nanti akan langsung tampil juga outputnya dari program yang kita buat. Nah, kemudian
Di bagian setup Google Colab juga ada beberapa pilihan ya untuk notebook settingannya. Jadi yang tadi yang saya bilang di awal, kalau memang Bapak Ibu banyak menggunakan data, kan misalkan ngeprosesnya cukup besar, ya itu Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan memilih hardware akselerator mana yang Bapak Ibu mau gunakan. Yang untuk yang terbaru itu ada basisnya GPU dan TPU ya, dimana kalau GPU ini dia basisnya Graphical Processing Unit, sedangkan untuk yang TPU ini Tensor Processing Unit. Jadi kalau misalkan nanti di pengolahan datanya itu banyak menggunakan library Tensor, nah mungkin hardware accelerator yang tepat kita gunakan adalah TPU ya. Oke, misalkan untuk langkah awal kalau kita pengen nyoba untuk mencoba Google Colab-nya, itu kita bisa nyoba memasukkan satu buah perintah, misalnya X sama dengan 3, kemudian kita panggil dari variabelnya, maka nanti akan memunculkan output dari nilai variabel tersebut. Ya, ini contoh sederhananya, nanti akan saya coba praktekkan. Ya. Nah ini misalkan kalau tadi skripnya kita langsung pindahkan ke Google Colab, ya kita sudah copy paste ke dalam Google Colab-nya, kemudian kita running. Nah nanti di bagian bawah akan muncul outputnya. Ya, jadi cukup simpel. Jadi kita nggak perlu pakai command line lagi untuk menjalankan perintahnya. Ya cukup kita copy paste skripnya, kemudian kita klik tombol running, maka outputnya akan langsung muncul di bagian bawah. Nah, kemudian untuk di machine learning ini sebenarnya ada banyak library yang dapat kita gunakan untuk mengolah data machine learning. Nah, tetapi untuk di pertemuan ini yang akan kita bahas yaitu mengenai library Python seperti Pandas, ya, scikit-learn, kemudian NumPy, SciPy, dan Matplotlib. Tentu saja dari masing-masing library ini punya fungsi yang berbeda-beda. Ya. Untuk yang NumPy ya biasanya NumPy ini untuk numerical ya, merupakan library matematika untuk bekerja dengan array n dimensional dalam Python. Nah, NumPy biasanya untuk melakukan perhitungan secara efisien dan efektif. Nah, nanti misalkan kalau Bapak Ibu banyak menggunakan data berbentuk array, nah mungkin library yang cocok digunakan adalah NumPy. Ya, NumPy lebih baik daripada Python biasa karena kemampuannya yang luar biasa, karena memang dia sudah diefisienkan dengan penerapan beberapa library. Ya, misalkan untuk bekerja dengan array, kemudian kamus, function, tipe data, dan bekerja dengan gambar. Jadi misalkan kalau nanti Bapak Ibu misalkan datanya itu berbentuk array, mungkin dengan menggunakan library NumPy itu lebih cocok dalam penerapan machine learning-nya. Kemudian ada SciPy, ya. SciPy kumpulan algoritma numerik dan toolbox domain spesifik, ya termasuk sinyal pemrosesan, optimisasi, kemudian statistik dan banyak lagi. Jadi kalau SciPy ini dia scientific Python yang memang biasa digunakan untuk pengolahan data statistik. Ya, SciPy adalah library yang baik untuk perhitungan ilmiah dan berkinerja tinggi. Ya tentu saja kita harus perhatikan kalau data kita berbentuk statistik, ya mungkin library yang cocok adalah menggunakan SciPy. Kemudian ada library Matplotlib. Nah, kalau library Matplotlib ini adalah library paket plot ya, yang sangat populer yang menyediakan plot 2 dimensi dan juga plotting 3 dimensi. Jadi misalkan kalau nanti Bapak Ibu ingin membuat sebuah gambar berbentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi, nah cocoknya menggunakan library Matplotlib. Ya, karena Matplotlib ini dapat digunakan di dalam script Python, ya shell Python ataupun interactive Python, ya seperti MATLAB ataupun Mathematica dan server aplikasi web. Dengan Matplotlib ya dapat menjadi lebih mudah membuat plotting, kemudian histogram, power spectra, grafik batang, grafik error, scatter plot dan lain-lain. Jadi misalnya kalau kita ingin membuat sebuah grafik, itu biasa kita menggunakan Matplotlib untuk membuat grafik ataupun histogramnya.
Kemudian ada library Pandas, ya. Library Pandas merupakan library Python tingkat tinggi yang memberikan kinerja tinggi untuk penggunaan data terstruktur. Library Pandas memiliki banyak fungsi untuk mengimport, memanipulasi, dan menganalisis data. Ya, jadi kalau kita punya data nanti dalam bentuk CSV, Excel, nanti kita bisa mengimport datanya menggunakan library Pandas. Nah, secara khusus, Pandas menawarkan struktur data dan operasi untuk memanipulasi tabel numerik dan deret waktu. Ya, jadi kalau misalkan kita datanya sudah dalam bentuk tabel, ya itu kita bisa menggunakan library Pandas. Kemudian yang terakhir ada scikit-learn, ya. Nah, scikit-learn ini merupakan library machine learning yang sifatnya freeware, ya, open source. Ya, artinya kita bisa kembangkan lebih jauh, ya, penerapan dari library-nya. Kemudian terdiri dari algoritma klasifikasi, regresi, dan algoritma clustering. Jadi kalau kemarin sudah dijelaskan mengenai algoritma klasifikasi, regresi, dan algoritma clustering, nah mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan library scikit-learn dalam penerapan algoritma tersebut. Ya, jadi di algoritma scikit-learn ini dia juga bekerja dengan NumPy dan SciPy. Kemudian dia dokumentasinya juga cukup baik, ya. Nanti Bapak Ibu kalau ingin lihat dokumentasi dari scikit-learn ini bisa mengakses lewat Google, ya, scikit-learn, nanti ada beberapa dokumentasi yang Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian memang dia cukup mudah untuk diimplementasikan, ya. Oke, itu saja mungkin pengantar dari saya mengenai tools dan beberapa library yang akan kita gunakan nanti di prakteknya. Nah, mungkin saya akan langsung saja praktek di Google Colab-nya, ya. Oke. Nah, di sini kalau Bapak Ibu ingin membuat sebuah notebook baru, ya, di Google Colab, nah biasanya saya buat sebuah folder baru, ya, supaya Google Colab saya itu di satu directory saja, tidak mencar-mencar, ya. Nah, misalkan saya di sini bikin notebook namanya Colab Notebook. Nah, nanti di Colab Notebook ini baru saya akan membuat sebuah notebook baru, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa bikin directory baru, ya, untuk menyimpan notebook dari Google Colab-nya, ya. Ya, jika Bapak Ibu sudah membuat directory baru untuk menyimpan Google Colab-nya, baru Bapak Ibu bikin Google Colab-nya dengan cara pilih New, kemudian More, kemudian pilih Google Colab-nya, ya. Nanti dia akan diarahkan ke tab baru, ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Google Colab-nya. Nah, secara default untuk nama extension dari Google Colab adalah IPYNB. Ya, nah file ini pun nanti Bapak Ibu bisa gunakan di Jupyter Notebook. Jadi file ini kalau misalkan Bapak Ibu sudah membuat skripnya, kemudian pengen dijalankan di lokal, nah itu Bapak Ibu bisa jalankan di Jupyter Notebook. Ya, jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah punya file dengan extension IPYNB, itu sebenarnya sudah bisa dijalankan di Google Colab ataupun di Jupyter Notebook, ya. Nah, nanti pun pada saat praktek kita nanti akan berikan file IPYNB untuk prakteknya, ya. Nah, di sini juga untuk nama kalau kita mau ganti itu kita bisa langsung ganti, ya, namanya, tapi extensionnya jangan sampai diganti juga. Ya, ini misalkan saya ganti namanya latihan Colab. Oke. Nah, kemudian setelah kita ganti nama filenya, ya, untuk memudahkan kita nanti melakukan pencarian di Google Drive-nya. Nah, di sini ada beberapa option, ya. Ada bagian code dan bagian teks. Kalau di bagian code ini adalah untuk menambahkan script, ya, script Python, sedangkan teks di sini ya untuk memberikan informasi. Misalkan saya ingin menambahkan sebuah teks. Ya, di sini saya bisa langsung menambahkan belajar
memulai ya. Nah, di sini kita bisa kalau di pemrograman istilahnya seperti komentar ya. Tapi kalau di pemrograman komentar kan tidak akan dieksekusi dan tidak akan ditampilkan oleh program. Nah, di sini dia hanya menampilkan sebuah informasi. Nah, ini juga kita bisa pindahkan, misalnya kita informasinya ini kita mau pindahkan ke atas. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik yang di bagian move to cell up ya. Nah, jadi dia akan di bagian atas. Kemudian di sini kita bisa memulai pemrogramannya. Ya. Kemudian secara sederhana, misalnya saya punya data variabel A ya sama dengan 3. Ya, kemudian saya ingin menampilkan nilai dari A-nya, ya cukup dengan matikan perintah A-nya. Ya, nanti nilai dari A-nya akan langsung ditampilkan. Ya, jadi memang cukup sederhana penerapannya. Ya, jadi kita punya variabel A, kemudian kita kasih nilai 3, kemudian kita panggil nilai dari variabelnya, maka outputnya akan langsung ditampilkan. Oke, apakah saya terlalu kecepatan menjelaskannya? Pesertanya apakah sudah, Bapak Ibu, apakah sudah mencapai di sini untuk prakteknya? Oke, tidak kecepatan ya, oke. Oke, berarti bisa diikutin ya Bapak Ibu. Oke, nah jadi memang sangat simpel ya, berbeda dengan di command line ya, kita harus bikin dulu filenya, ya bikin dulu scriptnya. Nah kalau di sini kita bisa langsung definisikan ya, variabelnya apa, nilainya berapa, kemudian kita mau langsung tampilkan ya, kemudian kita eksekusi ya di bagian run cell-nya. Ya. Oke, kok saya nggak ada nomor. Nah ini untuk settingannya Bapak Ibu. Itu kalau kita mau pengen ada line code-nya, itu Bapak Ibu bisa pilih di bagian edit kalau nggak salah ya, notebook setting, bukan, sebentar. Ya di bagian ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu nih sebenarnya di baris keberapa, misalnya Bapak Ibu nulis itu di bagian tools, kemudian setting ya, kemudian di bagian editor Bapak Ibu bisa checklist yang bagian show line number ya. Nah, itu supaya nanti kelihatan line number dari programnya ya. Jadi tadi pilih tools, kemudian di bagian setting, ya nanti di bagian editor, nanti Bapak Ibu bisa pilih di bagian show line number itu di checklist. Ya. Oke, sudah bisa ya. Oke, jadi memang cukup sederhana ya Bapak Ibu. Jadi kita langsung bisa terapkan perintah-perintah Python-nya itu, kemudian kita bisa langsung running ya. Oke, ini jadi berbeda kalau kita mau ngetikkan perintah Python itu bisa langsung di bagian code-nya kita tambahkan. Kalau kita mau menambahkan keterangannya itu kita di bagian tambahkan teks. Nah, jadi sebenarnya di bagian teks ini kita tidak hanya berupa teks ya yang kita bisa tambahkan, jadi kita bisa menambahkan sebuah gambar ya, ataupun link ya yang mengarah ke dokumentasi. Nah, itu kita bisa setting. Jadi sebenarnya melalui teks ini kita bisa bikin sebuah dokumentasi dari notebook yang kita buat. Ya. Oke. Ini kita coba langsung mengimplementasikan dari penerapan library NumPy ya. Jadi secara sederhana kalau kita ingin menggunakan sebuah library NumPy itu kita harus import dulu library-nya. Ya, import kemudian NumPy ya. Kemudian as np. Nah, itu biasanya kita kalau kita ingin menggunakan library NumPy, kita harus mengimport dulu library-nya.
ya. Import NumPy, kemudian kita singkat sebagai NP, ya, supaya kita nggak tulis NumPy secara panjang kalimatnya, teksnya, ya. Kemudian setelah kita buat, ya, kemudian kita buat variabel baru. Misalkan di sini variabelnya adalah b sama dengan, kemudian kita panggil library dari NumPy-nya adalah np.array. Ya, array. Kemudian nilai dari array-nya kita isi misalkan dengan nilai 1, 2, 3. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat nilai dari array tersebut, kita bisa langsung panggil nama variabelnya. Ya, jika sudah kita running, maka nilai dari array-nya akan dimunculkan. Ya, jadi memang cukup sederhana, ya. Jadi kita import dulu library NumPy-nya, kemudian kita singkat sebagai np. Nah, kemudian kita bikin variabel b, di mana variabel b ini akan menyimpan array dari 1, 2, dan 3. Ya. Jadi memang cukup sederhana. Kemudian kalau kita ingin ngecek, nah sebenarnya perintah ini tidak hanya dijalankan di satu code saja. Bapak Ibu bisa menambahkan lagi bagian code-nya. Kemudian di sini kita bisa langsung panggil juga variabel b-nya tadi. Ya, misalkan saya ingin tahu variabel b ini tipenya apa. Ya, saya gunakan perintah type, kemudian panggil nama variabelnya. Kemudian saya running. Ya, nah di sini dia akan menginformasikan bahwa variabel b ini tipenya adalah NumPy n-dimensional array. Ya, jadi nilai dari variabel b adalah NumPy n-dimensional array. Jadi kalau kita ingin tahu tipe dari variabel tersebut, kita bisa gunakan perintah type, kemudian panggil nama variabelnya. Ya. Oke, kemudian selanjutnya ada perintah untuk melakukan operasi aritmatika. Ya. Misalkan saya tambahkan satu baris code lagi, ya, di mana di sini variabel c, ya, isinya adalah NumPy array. Ya. Kemudian isinya di sini saya panggil nilai variabel c-nya, saya running. Nah, kemudian kan akan muncul nilai dari array-nya. Oke. Kemudian kan di sini dari masing-masing program ini kan lokasi code-nya kan berbeda-beda, ya. Ada yang di bagian atas, di sini di bagian 2, ya, kemudian di bagian 4, ya. Nah, kemudian kalau saya ingin melakukan operasinya, nah itu bisa dilakukan di code yang baru. Ya. Nah, di sini saya gunakan operasi array-nya, yaitu dengan perintah A misalkan dikali dengan B dikali dengan C. Ya. Nah, bisa juga seperti ini. Ya. Ini untuk melakukan operasi array-nya. Ya. Nah, ini hasil dari perkaliannya. Ya. Nah, jadi cukup mudah dalam pengimplementasian dari library NumPy-nya. Ya. Jadi itu secara singkat, ya, penerapan dari library NumPy. Ya, yang pertama kita harus mengimport dulu nama library-nya, kemudian kita singkat nama library tersebut. Ya, kemudian tinggal kita jalankan saja operasi-operasinya dari setiap baris code-nya. Oke.
Itu yang sederhana untuk library NumPy ya. Untuk prakteknya nanti akan dijelaskan secara detail. Kemudian kita lanjut ke library Pandas ya. Untuk library Pandas sebenarnya hampir sama dengan library NumPy ya. Kita import juga nama library-nya ya, import Pandas ya. Kemudian kita singkat sebagai PD ya. Nah, kalau kita jalankan nanti otomatis dia akan mendownload library dari Pandasnya. Ya. Kemudian di sini saya buat objek baru ya dengan variable objek. Kemudian nilainya adalah pandas.series. Kemudian isinya adalah 1, 2, 3. Ya. Kemudian saya panggil nama variabelnya yaitu variabel objek. Ya. Kalau saya jalankan, maka dia akan menampilkan nilai dari objek tersebut. Nah, di sini dia juga menjelaskan di type-nya ya. Data type-nya yaitu integer 64. Ya. Nah, itu perbedaan kalau tadi NumPy itu menggunakan basisnya array, nah kalau di sini dia basisnya objek. Ya. Kalau kita pengen tahu mengenai tipe dari objeknya, ya kita bisa gunakan perintah yang sama seperti tadi, type, kemudian nama variabel dari objeknya. Ini kita running, maka nanti akan muncul pandas core series. Ya, ini adalah tipe dari variabelnya. Ya. Jadi memang cukup mudah untuk pengimplementasian dari beberapa library yang nanti akan digunakan pada saat mengolah data machine learning-nya. Ya. Nah, misalkan kalau Bapak Ibu nanti menggunakan library yang belum tersedia di Google Colab-nya, itu Bapak Ibu bisa menggunakan perintah pip install. Ya, misalkan kan di Google Colab ini kan tidak semua library tersedia. Memang yang tersedia di Google Colab ini adalah library yang sering digunakan di pengolahan data machine learning. Tapi misalkan kalau Bapak Ibu nanti menggunakan library seperti NLTK, ya, Doc2Vec, itu kan belum tersedia di Google Colab-nya. Nah, misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan library tersebut, nah itu Bapak Ibu bisa gunakan perintah tanda tanya ya. Diawali dengan tanda tanya dulu, kemudian diikuti dengan perintah pip. Ya, biasanya kan kalau di Python kita mau menginstal sebuah library, itu kita gunakan yang namanya pip installation. Ya, kemudian kita pip, misalnya kalau kita pengen ngecek versi dari pipnya, itu kita ketik aja pip version. Ya, nah ini kita running. Nah, di sini dia akan menginformasikan versi dari pipnya adalah pip versi 19.3.1. Nah, jadi artinya kalau kita mau menginstal library tambahan, itu Bapak Ibu bisa gunakan perintah tanda seru, kemudian pip install nama library yang Bapak Ibu mau gunakan. Ya. Nah, tetapi di Google Colab ini untuk data-datanya itu ada sessionnya ya Bapak Ibu. Di Google Colab ini untuk sessionnya itu lama waktunya adalah 12 jam. Jadi kalau Bapak Ibu punya data di Google Colab, dia akan tersimpannya selama 12 jam karena memang sessionnya durasinya 12 jam. Jadi kalau lewat dari 12 jam, data-data yang Bapak Ibu punya ya itu akan hilang. Ya, karena memang di Google Colab ini sessionnya durasinya 12 jam. Jadi data-datanya itu akan kesimpannya di bagian file di sini. Ya. Nah, misalnya kalau Bapak Ibu mengimport file ya, nanti kan akan masuknya ke directory di sini. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengupload file di sini, Bapak Ibu sudah melaksanakan misalkan durasinya sudah 12 jam, maka file-filenya akan hilang. Ya, jadi karena memang sessionnya itu durasinya adalah 12 jam.
Ya, nah makanya biasanya kalau kita pengen ini pengen apa namanya punya cadangan, kita download dulu tuh data-datanya ya, supaya misalkan data-data yang sudah kita olah tadi tidak hilang, nanti kita backup ya, datanya di lookup. Jadi kalau saran saya, misalnya kalau Bapak Ibu ingin mengolah data yang cukup besar, ya mungkin bisa diolah dengan Google Colab. Ya, tapi misalnya kalau ingin di backup, itu di backup ke lokal, dan kemudian kita jalankan dengan menggunakan Jupyter Notebook. Ya. Jadi nanti misalkan kalau Bapak Ibu punya data berbentuk CSV, Excel, nanti akan kesimpannya di dalam directory file di sini. Ya, tentu saja filenya akan tersimpan selama 12 jam. Lewat dari 12 jam ya datanya akan hilang secara otomatis karena memang sessionnya selama 12 jam. Nah, kemudian di sini juga perlu saya jelaskan juga di Google Colab-nya, di sini kan ada bagian RAM sama disk ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu perhatikan, nah nanti di sini akan kelihatan RAM yang disediakan oleh Google Colab itu sebanyak 12 GB ya, 12,72 GB. Nah, di sini karena kita baru melakukan pengolahan data sederhana, nah di sini baru terpakai hanya 0,77 GB. Ya. Kemudian untuk disknya yang disediakan adalah sebesar 107,77. Nah, sedangkan yang di sini baru terpakai 30,01 GB. Nah, tentu saja misalkan kalau nanti Bapak Ibu punya data yang banyak, kemudian sudah bergiga-giga ya, sampai misalkan 50 giga. Nah, tentu saja dari 50 giga tersebut, kalau lewat dari 12 jam akan hilang datanya. Ya, itu untuk penggunaan dari Google Colab-nya. Ya. Jadi, misalkan nanti kalau Bapak Ibu mengolah data machine learning-nya ternyata library-nya belum tersedia nih. Nah, itu Bapak Ibu bisa gunakan perintah pip install ya, kemudian nama library-nya. Misalkan kalau menginstal library dari NLTK berarti pip install NLTK ya. Kemudian tadi kita sudah bahas mengenai objek ya. Selanjutnya kalau kita ingin mengindeks dari objeknya ya, kita bisa gunakan perintah objek 2. Ya, ini kita bikin variabel baru sama dengan pandas.series, kemudian kita isi datanya dengan nilai 1, 2, 3. Nah, kemudian dari data ini indeksnya, indeks sama dengan kemudian kita panggil nama dari objek 2-nya. Ya. Nah, ini kalau kita running, pandas series index belum tutup ini. Objek pandas series index ya, nah nanti dia akan mendefinisikan dari indeksnya. Jadi misalnya kalau tadi kita punya indeksnya adalah A, B, C, maka dia akan memberikan nilai dari masing-masing indeksnya. Jadi A nilainya adalah 1, B nilainya adalah 2, C nilainya 3. Ya, itu untuk penerapan indeks di Pandas. Kemudian kalau kita pengen ngelihat nilai dari objek 2 tadi untuk indeksnya, itu kita gunakan perintah objek 2.index ya. Kemudian kita jalankan perintahnya, maka indeks A, B, C itu data type-nya adalah sebuah objek ya.
Kemudian kalau saya ingin mengecek nilai dari setiap indeksnya itu nilainya berapa, itu saya bisa gunakan perintah objek 2, kemudian indeksnya. Ya, misalkan saya ingin indeks dari A. Nah, kalau saya eksekusi, maka dia akan menampilkan nilai dari objek 2-nya yang di indeks A. Jadi kan tadi kan indeks A itu nilainya 1, maka dia akan menampilkan nilai dari objek 2 tadi, indeks A-nya adalah nilainya 1. Kalau saya ganti dengan indeksnya adalah C, maka dia akan menampilkan nilai dari indeksnya adalah 3. Nah, ini secara singkat penerapan library pandas-nya. Kemudian kalau tadi saya memanggil nama nilai objek dari setiap indeksnya, kalau saya ingin mengganti indeksnya, itu saya bisa gunakan perintah dengan memanggil nama objeknya terlebih dahulu, objek 2, kemudian indeksnya, di sini misalkan indeks A-nya, nah ini kita ganti dengan nilai berapa yang kita mau berikan terhadap indeks tersebut. Misalnya saya kasih nilainya 8, kalau saya panggil objek A-nya, ya, objek 2-nya sekarang, maka nilai A-nya yang tadi nilainya adalah 1, maka secara otomatis akan berubah menjadi 8. Karena nilai A-nya kita sudah ganti dengan nilai 8. Ya, jadi kalau tadi kan nilai A, B, C-nya adalah A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Ketika kita ganti dengan nilai indeks A-nya adalah 8, maka setelah kita jalankan nilai indeks A-nya sudah diganti dengan nilai 8. Oke, lalu bagaimana kalau saya ingin memanggil objek yang hanya 2 indeks saja? Nah, ini saya bisa gunakan perintah objek 2, kemudian saya panggil dengan indeks A, indeks B. Nah, ini kalau saya running, nah maka dia akan menampilkan nilai indeks sesuai dengan indeks yang kita panggil. Jadi kalau kita tidak definisikan indeksnya, maka semua nilai indeksnya akan ditampilkan. Tapi kalau kita definisikan indeks mana saja yang kita mau tampilkan, itu kita bisa gunakan sesuai dengan indeksnya. Jadi kalau di sini misalnya indeksnya yang ditampilkan adalah A dan B, maka nilai indeks dari A dan B yang akan ditampilkan. Kemudian lanjut ke data frame ya, karena memang kan di Pandas ini untuk di data frame ya. Nah, misalkan saya buat data frame, misalkan di sini data, kemudian nilainya adalah, misalkan di sini untuk kategori kota ya, nama kolomnya adalah kota. Kemudian untuk nilainya saya isi dengan misalkan Jakarta. Ya, kemudian untuk memisahkannya ya, itu kita pisahkan dengan tanda koma ya. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan nama kolom barunya. Misalnya di sini saya tambahkan tahun. Kemudian di tahunnya saya tambahkan nilainya. Misalkan di sini nilainya adalah untuk tahun 2019, 2019. Kemudian
Di sini saya tambahkan lagi nama kolomnya adalah populasi. Dari populasi di sini misalkan untuk Jakarta, ya di sini saya isi dengan misalkan 1,4 ribu, kemudian Depok misalkan 800, kemudian Bekasi misalkan 900. Nah, jika kita sudah buat data frame-nya, maka untuk memanggil dari frame-nya itu kita bisa gunakan perintah frame, kemudian sama dengan pandas dot data frame. Kemudian kita panggil nama variabelnya adalah data. Kemudian kita panggil nama variabel dari frame-nya yang kita jalankan. Ya. Nah, nanti yang nilai yang kita sudah masukkan nanti dia berbentuknya data frame, ya. Jadi ada kota, tahunnya. Ya. Nah, jadi nanti kalau di Pandas kita bisa bentuk datanya seperti ini. Nah, nanti pun kalau misalkan Bapak Ibu punya data dalam bentuk CSV ataupun Excel, nanti kita bisa implementasikan dengan menggunakan library Pandas. Ya. Nah, itu untuk yang di data Pandasnya. Kemudian kita lanjut ke kalau misalkan saya ingin memanggil dari data frame populasi misalkan. Nah, itu kita bisa tambahkan lagi misalkan frame, kemudian nama dari kolomnya. Misalkan di sini adalah tahun, saya jalankan, maka frame dari tahunnya nanti yang akan ditampilkan. Ya, jadi kalau tadi kan di indeksnya kita panggil dengan indeksnya, kalau di frame-nya ya kita panggil dengan nama kolomnya. Ya. Nah, kemudian kita lanjut ke matplotlib, ya. Di sini saya tambahkan baris kode lagi untuk matplotlib-nya. Untuk matplotlib ya memang di matplotlib ini digunakan untuk membuat sebuah histogram atau bar chart, pokoknya yang berkaitan dengan gambar nanti. Ya. Oke, sorry. Sampai di sini apakah bisa diikutin Bapak Ibu? Ya, pertama kita buat dulu datanya, ya. Misalkan di sini untuk setiap kolomnya adalah namanya kota, tahun, dan populasi. Ya, di mana untuk kolom kota ini nanti datanya ada Jakarta, Depok, Bekasi. Kemudian untuk kolom tahun itu nilainya ada 2019, 2018, dan 2020. Kemudian untuk kolom populasi itu nilainya ada 1.800 dan 900. Nah, tentu saja ini harus sesuai dengan jumlah kolomnya, ya. Nah, kemudian kalau kita mau memanggil frame-nya, itu kita harus bikin dulu variabel baru namanya frame. Kemudian kita gunakan fungsi pandas.dataframe, kita panggil variabel datanya. Nah, kemudian setelah masuk ke variabel frame, kita panggil variabel frame-nya, sehingga nanti akan menghasilkan data frame seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya, kalau kita ingin memanggil hanya data kolom tertentu, itu kita bisa gunakan perintah frame, kemudian nama kolom yang kita mau panggil. Ya, sebenarnya apa yang kita buat dari awal sampai akhir ini sebenarnya dia sudah berkaitan. Ya, jadi variabel-variabelnya itu berkaitan, walaupun memang setiap code-nya itu berbeda, tapi dia sudah berkaitan, dia sudah kesimpan di database di Colab-nya. Ya, jadi kalau kita punya tadi di awal
punya variabel A ya ataupun variabel C, kita panggil di sini ya variabel C-nya akan kepanggil lagi. Misalnya saya panggil di sini tadi A, ya, maka nilai dari A-nya akan dipanggil lagi, karena kan tadi kan di awal kita sudah definisikan nilai dari A itu adalah 3. Kalau kita panggil lagi walaupun kita posisinya di bawah, dia tetap kepanggil. Ya jadi nggak ada masalah ya. Kalau kita sudah definisikan, walaupun kita punya baris code yang baru, itu tetap kepanggil datanya. Ya, selama variabelnya itu kita masih ingat dan memang sudah tersimpan di collab-nya. Oke. Selanjutnya kita langsung pindah ke Matplotlib ya untuk membuat sebuah histogram ataupun sebuah chart ya. Untuk di Matplotlib ya kita gunakan perintah import lagi ya untuk menggunakan library-nya, import kemudian Matplotlib ya. Kemudian .pyplot. Ya, ini untuk membuat gambarnya. Ini kita definisikan sebagai plot. Ya. Nah, kemudian di bagian baris berikutnya kita gunakan perintah persen kemudian matplotlib ya inline. Nah, ini untuk membuat garis ya. Kita jalankan. Kalau sudah running, kita buat baris code lagi. Kemudian kita gunakan NumPy lagi. Import NumPy. Kemudian di sini saya buat variabel baru x sama dengan NumPy linspace ya. Nah, di mana linspace ini nilainya adalah 0,2 ya, 0,2 dikali dengan NumPy .p kemudian saya gunakan perintah variabel cost x untuk menampung nilai dari NumPy.cost dari variabel x-nya. Kemudian saya running lagi, ya sudah berhasil. Kemudian saya buat baris code baru lagi, yaitu dengan membuat figure-nya, figure, ax sama dengan plot dot subplot ya. Kemudian underscore sama dengan x dot plot x. Nah, ini kalau saya running, nah maka akan kebuat sebuah plot ya dari linspace yang kita sudah masukkan tadi. Ya, jadi untuk di Matplotlib ini memang dikhususkan untuk membuat plot yang berupa histogram, ya bar chart ataupun yang lain. Jadi misalkan kalau nanti Bapak Ibu punya datanya ingin ditampilkan menggunakan Matplotlib ya, misalkan nanti outputnya berupa histogram ataupun bar chart, nah itu kita bisa gunakan library Matplotlib-nya. Ya, jadi kita harus panggil dulu library-nya ya Matplotlib. Nah di sini Python plot ya, karena kan kita ingin berupa garis. Kita definisikan sebagai plot, kemudian Matplotlib inline, ya, jadi untuk garis. Nah di sini kita import NumPy untuk mengisi datanya nanti.
Ya karena kan kita membutuhkan data ya. Nah, kita gunakan library NumPy. NumPy, kemudian kita bikin variabel X, di mana dari variabel X ini akan menampung nilai dari NumPy linspace 0,2 dikali dengan NumPy.b-nya ya, dengan harapan 100. Kemudian cos X ya, variabel baru cos X sama dengan NumPy.cos nilai dari X-nya. Kemudian untuk membuat gambarnya ya, plotnya, itu gunakan perintah figure, AX sama dengan plot.subplot. Kemudian underscore sama dengan ax.plot nilai dari variabel x-nya, cos x. Ya. Nah itu untuk membuat sebuah plot dengan menggunakan matplotlib. Ya. Sampai sini apakah bisa diikutin Bapak Ibu? Oke, saya. Jadi sebenarnya di Google Colab ini memang sudah dimudahkan ya Bapak Ibu. Jadi semua perintah-perintah Python, karena kan nanti kan pemrogramannya menggunakan Python, ya itu semuanya Bapak Ibu bisa langsung terapkan di Google Colab-nya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan bahasa pemrograman Python, nah itu bisa dengan menggunakan Google Colab ini. Ya, jadi memang dia sudah terstruktur ya, step by step-nya itu kita bisa jalankan. Oke, selanjutnya kalau kita ingin membuat sebuah sketcher plot, ya, nah itu misalkan saya di sini punya variabel x, ya di sini saya gunakan perintah numpy array. Ya. Nah, di mana numpy array ini isinya nilainya adalah 1, 2, 3. Kemudian saya buat variabel baru lagi yaitu variabel y sama dengan numpy array. Ya, isinya adalah 4, 5, 6. Oke. Selanjutnya untuk membuat sketcher plot itu gunakan perintah figure, ax ya, sama dengan plot.subplot. Kemudian di score sama dengan ax dot sketcher ya. Kemudian x, y sama dengan ax dot set x labelnya ini saya set sebagai x. Kemudian ax dot set y label axis ya. Nah, kalau saya jalankan, nah maka dia akan membuat sketcher plot ya. Nah, jadi yang tadi nilai dari x-nya adalah 1, 2, 3 ya. Di sini kan x-axisnya adalah 1, 2, dan 3. Kemudian y-nya adalah 4, 5, 6. Nah, ini kalau saya buat untuk sketcher plotnya, maka gunakan perintah ax.sketcher, kemudian variabel x, y-nya, nah di mana
Untuk X-nya kita set sebagai X-axis dan Y-nya kita set sebagai Y-axis. Ya, nah ini sama juga nanti kalau Bapak Ibu punya data misalkan dalam bentuk array ataupun misalkan dalam bentuk CSV, nah itu kita bisa gunakan menggambar scatter plotnya dengan perintah seperti ini. Ya. Oke. Ya. Jadi perintahnya memang cukup sederhana ya. Kalau kita mau buat bentuk sketcher ya gunakan perintah sketcher. Kemudian kalau kita ingin membuat dalam bentuk bar chart, ya, nah misalkan saya punya kategori, ya variabelnya adalah kategori. Oke, kalau ada yang error plotnya berarti belum didefinisikan di sini Pak, di bagian ini. Karena kan yang tadi matplotlib.pyplot itu kita didefinisikan sebagai plot PLT di sini. Nah ini sudah didefinisikan belum? Kalau belum didefinisikan maka akan terjadi error. Nah coba dilihat lagi, Ibu Fauziah. Coba dicek lagi ya di bagian import matplotlib.pyplotnya itu sebagai sudah di running. Soalnya kalau kita nulis tidak di running maka dia belum mengimport library-nya. Jadi pastikan ketika kita buat kita running. Ya. Nah, kemudian kita di bagian sini running lagi. Jadi setiap perintah yang sudah kita buat itu biasakan untuk di running supaya library-nya itu ke import. Jadi setiap ini kita running lagi, ya. Ini kita running, seharusnya akan kebuat. Iya, oke, benar ya. Berarti walaupun kita sudah definisikan ya ininya variabelnya, tapi kalau belum kita running ya nggak akan kepanggil. Ya, jadi usahakan setiap kita, misalnya karena di sini beda code ya, beda baris code. Nah, usahakan setiap kita nulis baris code-nya itu selalu di running supaya library ataupun variabelnya itu kesimpan ya di Google Colab-nya. Oke, kita lanjut ke bar chart ya. Misalnya di sini saya punya variabel baru namanya kategori. Kemudian isi dari kategori ini ada dua ya. Di sini panas dan kemudian kategori dari panas ini saya isi dengan nanti jumlah ya. Saya buat dulu variabel jumlah. Kemudian nilai dari panas itu misalkan 8 dan nilai dari 8 ya. Nah, untuk membuat bar chartnya juga sama, kita gunakan perintah figure, kemudian AX sama dengan plot dot plot. Kemudian skor sama dengan x dot bar itu sebagai kategori kemudian sama dengan x dot set label sebagai kategori.
Nah, di sini misalkan kalau saya ingin menampilkan sebuah data ke dalam bentuk bar chart, ya, kita bisa gunakan ax.bar. Ya, jadi kita punya datanya dulu. Ya, di sini kategorinya adalah panas, dingin. Ya, panas dan dingin. Nah, kemudian nilai dari panas dan dinginnya kita definisikan sebagai variabel jumlah, yaitu nilainya 8 dan 4. Nah, kalau kita ingin membuat bar chartnya, itu kita gunakan fungsi figure, ax sama dengan plot.subplot. Dan untuk yang bar chartnya ya kita gunakan pindah ax.bar, itu kategori ininya isi dari bar chartnya nanti adalah kategori jumlah. Kemudian untuk X labelnya itu kita isi sebagai kategori dan Y labelnya adalah sebagai jumlah. Di mana kita juga bisa menambahkan judul dari bar chartnya, yaitu dengan fungsi ax.setTitle suhu. Nah, nanti maka akan kebuat yang namanya bar chartnya, ya. Oke. Oke. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya nanti di pengolahan data mesin learning-nya ya di prakteknya nanti perintah-perintahnya nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Bapak Denis ya. Jadi setiap perintah-perintahnya nanti akan dijelaskan untuk penerapan pengolahan data mesin learning-nya. Ya. Nah, di sini saya jelaskan secara singkat mengenai penggunaan dari Google Colab-nya. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu punya script ya, itu bisa langsung dijalankan di Google Colab-nya. Nah, kemudian tadi misalkan kalau Bapak Ibu tidak ada koneksi internet, kemudian pengen melakukan pengolahan data di komputernya, pengen tahu perbedaannya, misalkan di Google Colab seberapa cepat dia mengolah datanya, kemudian dibandingkan dengan pengolahan data menggunakan device Bapak Ibu masing-masing ya, dengan menggunakan laptopnya, itu Bapak Ibu bisa download Google Colab-nya. Ya, di sini saya contohkan sedikit. Kita download ya file IPYNB-nya. Ya, nah misalkan di sini kan nama filenya adalah latihan_colab IPYNB. Nah, saya simpan. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa menginstal Jupyter Notebook di komputernya. Ini saya coba contohkan ya sedikit mengenai Jupyter Notebook. Jadi misalkan nanti kalau ada masalah ya, tidak ada koneksi internet, sebenarnya Bapak Ibu bisa mengolah datanya itu di komputernya masing-masing. Oke, sebentar. Mau tanya di kode terakhir kenapa di baris 3 dikosongkan? Sebentar saya cek. Baris ke. Oh ya, ini nggak ada masalah sebenarnya di baris ketiga ini mau dikosongin, dilangsungin juga nggak masalah, ataupun mau dikosongin sampai berapa baris pun nggak ada masalah. Ini supaya kelihatan aja jaraknya antara variabel yang saya buat dengan pembuatan dari bar chartnya. Oke, tadi kalau ada yang mau nanya cara downloadnya simple. Jadi Bapak Ibu klik file ya, kemudian download yang .ipynb. Nanti kan pada saat saya klik di sini dia akan mendownload dari file IPYNB-nya. Ya, jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu nih di rumah tidak ada koneksi internet, ya Bapak Ibu bisa jalankan IPYNB-nya ini di Jupyter Notebook. Karena kan Jupyter Notebook kan kita bisa install di laptop kita. Ya. Nah, ini saya contohkan sedikit, kan tadi saya sudah download filenya. Ya, kemudian saya buka Jupyter Notebook-nya. Nah, ini saya sudah jalankan ya Jupyter Notebook-nya. Nah, untuk Jupyter Notebook ini dia running-nya di localhost port 888. Ya. Nah, setelah ini running, nah, diharapkan command prompt-nya jangan ditutup, di minimize. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu sudah menginstal, karena kalau di close nanti servernya mati.
Ya, karena dia Jupyter ini jalannya di localhost. Nah, ini di minimize. Kemudian Jupyter Notebook ini juga sama, dia runningnya di browser. Ya. Nah, di sini ya dia akan nanti langsung mengarah ke localhost port 888. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa nyari file IPYNB-nya itu di mana. Nah, tadi kan filenya kan sudah saya download, berarti dia ada di folder download. Ya, di folder download, kemudian kita cari. Nah, ini ada latihan _collab IPYNB. Kan di sini kan kelihatan ya, dia dibuatnya tuh 3 menit yang lalu. Ini kalau saya buka latihan collab-nya, maka dia akan menampilkan hal yang sama seperti di Google Colab tadi. Ya, jadi hampir sama, cuman beda menu bar aja mungkin. Ya, nah di sini sebenarnya sama ya. Jadi kalau kita mau jalankan ya, dia sudah bisa menampilkan outputnya. Ya, untuk menjalankannya, kalau tadi kan di Google Colab itu ada di sebelah tombol untuk merunningnya. Kalau di Jupyter Notebook dia ada di bagian atas. Ya, jadi seperti ini. Ya, kalau saya ganti kemudian saya running, maka outputnya akan langsung berubah. Nah, ini mungkin nanti kalau Bapak Ibu punya data yang banyak, Bapak Ibu pengen nyoba pengolahan dengan menggunakan Google Colab seberapa cepat, atau dengan menggunakan laptop Bapak Ibu itu seberapa cepat, mungkin nanti bisa dibandingkan kalau Bapak Ibu sudah menginstal Jupyter Notebook-nya. Nah, saran saya kalau untuk menginstal Jupyter Notebook itu kita install Anaconda ya, Conda. Itu dia satu paket, jadi dengan menginstal Anaconda itu sudah menginstal banyak library ya, sudah termasuk Jupyter, Python dan lain-lain, karena memang Jupyter ini bahasanya adalah Python ya gitu. Ya, jadi itu secara singkat ya. Kalau misalkan nanti kalau Bapak Ibu pengen ngejalanin di komputernya masing-masing ya untuk mengolah datanya, itu sebenarnya bisa dengan menggunakan Jupyter Notebook. Ya. Nah, mungkin nanti kalau yang ingin nyoba gimana cara install Jupyter Notebook, ini Bapak Ibu bisa cari, ketik aja di Google ya, Anaconda. Nah, kemudian di sini ada di bagian anaconda.com, kemudian nanti dicari instalasinya. Biar cepat, di sini kan ada installation on Windows. Filenya lumayan besar ya, sekitar 500 MB kalau nggak salah. Nah, ini Bapak Ibu download the Anaconda installer. Ya, nanti kalau Bapak Ibu sudah download ini, maka nanti secara otomatis Jupyter dan lainnya akan keinstall ya. Nah, ini mungkin kalau Bapak Ibu mau nyoba di komputernya masing-masing ya, kalau tanpa menggunakan Google Colab. Ya, jadi sebenarnya tanpa Google Colab pun sebenarnya Bapak Ibu juga bisa mengolah data machine learning di komputernya masing-masing. Ya, tentu saja kalau setiap mengolah data kan itu berkaitan dengan hardware yang kita punya. Ya, kalau di Google Colab kan hardware akseleratornya kan menggunakan GPU dan TPU ya. Nah, mungkin kalau di komputer kita kan ya masih menggunakan CPU ya, atau mungkin yang kalau sudah bagus kan sudah ada GPU-nya. Ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya, karena saya punya waktu 1,5 jam ya dari jam 9 tadi. Ya, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Oke, mau tanya cara downloadnya bagaimana? Tadi Bu ketik di Google aja ya, Anaconda. Ya, ketik di Google Anaconda. Kemudian nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan sistem operasi yang Bapak Ibu gunakan. Ya, misalkan saya menggunakan Windows, maka pilih yang installing on Windows. Nah, setelah pilih yang installing on Windows, nanti kan ada pilihan download the Anaconda installer. Nah, oke, bagaimana cara insert gambar? Oke, pertanyaan bagus. Kalau untuk yang di Google Colab itu di teksnya kan tadi, misalkan saya pengen nambahin gambar di sini, ya, belajar memulai gambar, belajar memulai Google Colab. Nah, di sini kan ada pilihan insert gambar Bapak Ibu. Ya, nah di sini pilih
klik gambarnya, nanti kita bisa nambahin gambarnya. Ini saya tambahkan gambar nampainya, ya. Nah, ini, nah, secara otomatis nanti gambar dari itunya akan muncul, ya, gitu. Nah, mungkin untuk Ibu Trihandayani, ini kalau tidak muncul di Google Drive-nya, mungkin extension-nya belum diinstal. Karena tadi yang di awal kita sudah ngajarin cara instalasinya. Nah, mungkin buat Bu Trihandayani, kalau belum muncul, itu caranya dengan memilih tombol New, kemudian klik More, kemudian di bagian bawah kan ada Connect More Apps. Ya, ini klik Connect More Apps. Nah, kemudian nanti Ibu bisa cari nama ininya, extensionnya, yaitu Collaboratory. Nah, ini diklik, dan nanti tinggal diinstal. Oh iya, oke. Nah, ini nanti tolong Ibu install. Nah, seharusnya kalau sudah statusnya installed, nah nanti seharusnya sudah muncul dia di bagian ketika kita menambahkan ininya more. Nah, di sini kan ada tambahan Google Collaboratory, ya.